HIV tetap menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia, di mana remaja dan mahasiswa sebagai kelompok rentan akibat transisi, perkembangan tekanan akademik, serta paparan perilaku berisiko. Penularan HIV meningkat melalui hubungan seksual tanpa kondom, infeksi menular seksual, penggunaan alkohol atau narkoba saat berhubungan seksual, dan praktik tidak steril seperti berbagai jarum suntik. Upaya pencegahan bergantung pada pengetahuan tentang HIV serta self-efficacy untuk menerapkan perilaku aman, termasuk penggunaan kondom dan komunikasi terkait seks yang sehat. Kedua faktor ini penting agar mahasiswa mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan pencegahan yang konsisten. HIV dan AIDS masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Di Indonesia, remaja dan mahasiswa merupakan kelompok yang rentan karena mengalami perubahan perilaku serta meningkatnya paparan faktor risiko selama masa transisi menuju awal. Perilaku seksual berisiko pada mahasiswa semakin meningkat. Meskipun risiko yang jelas, data mengenai tingkat pengetahuan pencegahan HIV di mahasiswa Universitas Padjadjaran masih terbatas. Kekurangan data ini menghambat penyusunan program pencegahan yang efektif. Pengetahuan menentukan pemahaman tentang penularan dan perlindungan, sementara self-efficacy memengaruhi kemampuan individu menerapkan perilaku pencegahan. Tanpa data akurat, intervensi menjadi kurang tepat sasaran. Penelitian ini penting karena mahasiswa adalah generasi penerus yang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Data empiris yang valid diperlukan untuk merancang edukasi kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan guna meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan HIV. Melalui kegiatan festival gagasan di blok reproduksi ini, penelitian ini bertujuan mengukur pengetahuan dan self-efficacy mahasiswa mengenai penyebaran HIV sekaligus membandingkan antar fakultas. Perbandingan ini diharapkan menunjukkan perbedaan literasi kesehatan dan persepsi risiko sehingga program edukasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok akademik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, di mana penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-seksional untuk menilai kesiapan pencegahan HIV atau AIDS dan self-efficacy pencegahan resiko HIV pada mahasiswa Universitas Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan di kampus Unpad Jatinangor pada tanggal 21, 24, dan 25 November 2025 pukul 13 hingga 17 WIB dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner luring dan juga daring yang dibagikan kepada mahasiswa dari berbagai fakultas. Nah, lalu untuk besar sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Cochrane untuk proporsi dengan margin of error 8%, sehingga diperoleh minimal 150 responden. Sampel merupakan mahasiswa S1, D3, dan D4 di kampus Unpad Jatinangor yang terdaftar aktif, bersedia berpartisipasi dan mengisi kuesioner secara lengkap. Lalu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability purposive sampling. Nah, selanjutnya, instrumen penelitian ini terdiri atas lembar informed consent, data demografis responden, lalu AIDS prevention questionnaire, serta HIV risk prevention self-efficacy questionnaire. Dan berikut merupakan definisi operasional penelitian kami. Penelitian ini dimulai dengan pengembangan instrumen riset dalam bentuk kuesioner online dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, proses pengumpulan data ditargetkan pada mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran, baik secara digital maupun fisik. Kuesioner ini bersifat self-reported untuk meningkatkan privasi. Setelah itu, dilakukan kompilasi dan proses data, lalu dikodekan dan dimasukkan ke software IBM SPSS Statistik versi 28. Analisis deskriptif dilakukan dengan normality test, Spearman Strength Order Test, Mann-Whitney U Test, Kendall-Stau, dan linear by linear association. Presentasi data dengan mean, median, minimum, maksimum, skewness, kurtosis, dan persentil. Penelitian ini mematuhi etika penelitian yang mencakup autonomi melalui informed consent, beneficence yaitu penelitian bermanfaat baik bagi masyarakat dan partisipan, non-malfeasance dengan menjaga kerahasiaan informasi, dan justice dengan berusaha mengeliminasi bias dan memastikan temuan dapat diaplikasikan pada populasi mahasiswa yang beragam. Baik, jadi terdapat 200 data yang terkumpul dari partisipan, di mana dari 202 data ini terdiri dari 136 mahasiswa dari Saintek dan juga 66 mahasiswa dari Sains dan Humaniora. Baik, begitu pula dari kedua kelompok partisipan yang terkumpul didominasi oleh usia 18 tahun sebanyak 77 orang, usia paling muda yakni 17 tahun sebanyak 10 orang, dan yang tertua yakni 24 tahun sebanyak 2 orang. Jadi partisipan juga didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 59,6% dan juga 45,5% dari kedua jenis partisipan. Banyak 91 partisipan mengatakan belum pernah memiliki hubungan romantis, 66 pernah memiliki sebelumnya, dan 49 sedang terlibat hubungan romantis.
Ketika dilihat dari pendidikan seksualitas, mayoritas yakni sebanyak 132 orang menyatakan sudah pernah mendapatkan pendidikan seksualitas dan 70 lainnya belum pernah. Lihat dari pendidikan kontrasepsi, sebanyak 131 peserta sudah pernah mendapatkannya dan 71 lainnya belum pernah. Nah, terkait sumber informasi, sebanyak 139 orang mendapatkannya dari guru atau profesor, sebanyak 57 partisipan mendapatkannya dari riset sendiri, dan 6 lainnya belum pernah mendapatkannya atau tidak memiliki sumber informasi. Banyak 111 responden mengatakan mendapatkan sumber informasi dari orang tua. Dari teman sebaya, sebanyak 141 responden, guru dan dosen sebanyak 171 responden, dan itu juga sebanyak 151 partisipan pernah menghadiri seminar untuk mendapatkan pengetahuan mengenai seksualitas. Selain itu juga terdapat kampanye pendidikan yang mana sebanyak 162 responden mengatakan bahwa mendapatkannya dari kampanye pendidikan. Mengenai pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Nah, mengenai pengetahuan HIV atau AIDS, sebanyak 33 responden mengatakan memiliki pengetahuan sangat baik, 135 baik, 32 buruk, dan 2 lainnya sangat buruk. Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif dan persentil dari item-item yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, akan dilakukan uji Spearman dan Kendall-Taubes untuk melihat apakah ada korelasi antara skor kuesioner pengetahuan dan efikasi diri. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif lemah, akan tetapi kurang signifikan. Meskipun begitu, setelah skornya diklasifikasikan menjadi berikut. Hasil korelasi Spearman dan Kendall-Taubes-nya berubah menjadi positif sedang yang signifikan. Selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara rumpun fakultas dalam skor baseline kuesioner pengetahuan dan efikasi diri. Hasil uji didapatkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan dalam skor baseline pengetahuan dan efikasi diri dari rumpun saintek maupun sosum. Meskipun begitu, dari hasil uji asosiasi linear by linear menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara efikasi diri dan rumpun fakultas. Saya akan menjelaskan bagian discussion dari penelitian ini, di mana dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar responden adalah dewasa muda pada usia 17 hingga 24 tahun, yang merupakan masa di mana mereka mulai aktif secara sosial dan seksual. Baik dari mereka mulai merantau, bertemu lingkungan baru, dan lebih dari setengahnya pernah atau sedang berpacaran. Sehingga hal ini meningkatkan risiko mereka dalam hubungan seksual dan juga kemungkinan penularan HIV-nya meningkat. Menariknya, sebagian besar dari mereka mulai belajar tentang HIV melalui kampanye edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa riset ini bisa membantu memperkuat strategi kampanye yang lebih efektif bagi mahasiswa. Walaupun banyak responden memiliki pengetahuan yang baik, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kepercayaan diri mereka dalam menerapkan pencegahan terhadap HIV masih moderat. Mereka memandang HIV sebagai penyakit dengan beban sosial yang tinggi, merasa cemas tertular, dan menilai bahwa masyarakat masih kurang menerima terhadap penderita HIV/AIDS, sehingga stigma tetap terasa. Secara statistik, korelasi awal antara pengetahuan dan self-efficacy terlihat lemah dan tidak signifikan, kemungkinan karena jumlah sampel yang terbatas. Tetapi, setelah data yang diklasifikasikan, korelasi menjadi moderat dan signifikan, menunjukkan hubungan yang lebih jelas. Tidak ada perbedaan yang berarti antara fakultas saintek dan sosum dalam hal pengetahuan maupun self-efficacy, sehingga latar belakang akademik tidak menjamin kesiapan pencegahan terhadap HIV. Namun, terdapat asosiasi antara fakultas dan tingkat efikasi menunjukkan sinyal bahwa ada faktor lain di balik hal ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah desain cross-sectional yang digunakan hanya dapat menunjukkan hubungan antara pengetahuan HIV dan juga efikasi diri pada titik waktu tertentu, sehingga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah penggunaan kuesioner untuk mengambil data dapat menimbulkan bias respons, di mana peserta mungkin secara tidak akurat melaporkan partisipasi mereka dalam perilaku pencegahan. Dan ketiga adalah metode sampling yang digunakan adalah dengan menghitung total populasi universitas daripada pengambilan sampel dari setiap fakultas ataupun rumpun fakultas. Selain itu, penggunaan metode non-probability sampling dapat menghasilkan bias dalam pengambilan sampel dan juga dapat mempengaruhi generalisasi statistik. Studi lanjutan harus dapat mempertimbangkan untuk menghitung sampel dari setiap fakultas dan mengumpulkan data secara proporsional untuk memastikan keterwakilan. Konklusi atau kesimpulan dari studi ini adalah HIV atau AIDS masih menjadi masalah besar dan mahasiswa termasuk kelompok yang rentan. HIV tidak muncul tiba-tiba, infeksinya berkembang perlahan hingga akhirnya menjadi AIDS ketika imun melemah.
Tutor 3 RPS meneliti 202 mahasiswa UNPAD menggunakan AIDS Prevention Questionnaire dan HIV Risk Prevention Self-Efficacy Questionnaire. Hasilnya, pengetahuan mahasiswa tergolong baik, tetapi self-efficacy masih sedang. Ada korelasi positif moderat di mana semakin tinggi pengetahuan, maka semakin kuat pula kemampuan menjaga perilaku aman. Tidak ada perbedaan signifikan antara rumpun saintek dan soshum, meskipun ada kecenderungan bahwa lingkungan akademik dapat mempengaruhi self-efficacy. Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti self-report bias dan sampling yang tidak proporsional. Karena itu, studi selanjutnya perlu sampel yang lebih representatif dan edukasi yang lebih terstandarisasi.